Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu pilar penting dalam dunia teknik elektro dan fisika, yakni hukum Kirchhoff. Kita akan membahas konsep dasar dan fungsi, aplikasinya di dunia nyata, serta gambaran dari simulasinya. Mungkin sebagian dari teman-teman sering kali bertanya, gimana sih caranya kita bisa menghitung arus dan tegangan di tiap titik? Nah, jawabannya ada di dalam hukum Kirchhoff ini. Kita akan mulai membahas soal materi ini. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Putri Rahmawati, salah satu mahasiswa LNG Academy dari kelas 2A LNG, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Oke, kita akan lanjut ke bagian pertama. Hukum Kirchhoff adalah salah satu hukum fundamental dalam bidang elektromagnetisme dan analisis rangkaian listrik. Hukum ini dinamakan sesuai dengan nama Gustav Kirchhoff, seorang fisikawan Jerman yang merumuskannya pada abad ke-19. Sebelum kita masuk ke hukumnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, siapa sih penemu atau bapak penemu gagasan hukum tersebut? Ialah Gustav Robert Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama kali ditemukan oleh beliau, seorang fisikawan Jerman yang dikenal karena dua hukumnya yang mendasar dalam teori rangkaian listrik, yakni hukum arus atau Kirchhoff's current law dan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's voltage law, atau yang dulu sering kita dengar dengan nama hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Hukum-hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang cukup kompleks dan mempermudah kita dalam menganalisis serta menghitung. Gustav Robert Kirchhoff dari yang hidup selama 1824 sampai 1887 juga merupakan ilmuwan yang banyak kontribusi dalam bidang spektroskopi dan termodinamika, tetapi terkenal karena hukum-hukumnya tentang rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff ini sangat penting dalam rekayasa listrik karena membantu dalam perhitungan arus, tegangan, dan resistansi dalam berbagai jenis rangkaian. Oke, sekarang kita lanjut. Hukum Kirchhoff seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi dua, yakni Kirchhoff's Current Law atau KCL dan Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Kirchhoff's Current Law ini mengatur arus listrik di segala titik percabangan. Sedangkan untuk Kirchhoff's voltage law ini mengatur tegangan dalam suatu rangkaian tertutup atau rangkaian loop. Dua hukum ini saling melengkapi dan digunakan bersama untuk menyelesaikan rangkaian listrik. Oke, jadi kita bisa bayangkan ketika sedang memetakan aliran air di pipa-pipa rumah, kita anggap arus itu sama dengan aliran air dan tegangan itu sama dengan tekanan air. Kalau dipecah-pecah, alirannya itu harus tetap seimbang dan tekanannya harus kembali ke titik awal setelah mengelilingi pipa. Begitulah prinsip dasar dari hukum Kirchhoff ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yakni Kirchhoff's Current Law atau KCL. Konsep dasarnya itu menyatakan bahwa jumlah aljabar arus yang masuk ke suatu simpul atau titik percabangan itu harus sama dengan jumlah aljabar arus yang keluar dari simpul tersebut. Atau jika dijabarkan secara matematis, arus yang masuk ditambah dengan negatif arus yang keluar sama dengan 0, maka arus yang masuk itu juga harus sama dengan arus yang keluar. Konsep dasar ini juga berdasarkan prinsip kekekalan muatan, yakni tidak ada muatan yang hilang. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh gambar ini. Ini terdapat 3 buah kabel. Kabel pertama sebagai arus masuk. Anggap masuk sebesar 2 ampere.
kabel kedua dengan arus masuk 3 ampere, dan kabel ketiga dengan arus keluarnya. Jadi kayak kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan dan seimbang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yakni Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Kirchhoff's Voltage Law atau KVL ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua perbedaan tegangan atau voltage di dalam sebuah loop atau rangkaian tertutup itu harus sama dengan nol. Artinya, itu jika kamu menjelajahi suatu rangkaian dan kembali ke titik awal, energi yang kamu gunakan tuh sama kayak energi yang kamu dapat, sehingga tidak ada wasted, itu sama yang diserapnya. Makanya makanya disimpulkan di sini bahwa sigma dari GGL itu harus sama dengan nol. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi. Apa sih fungsi dari hukum Kirchhoff ini? Fungsi-fungsi dan manfaat dari hukum Kirchhoff ini tuh tentunya menentukan arus dan tegangan di rangkaian kompleks, menyusun sistem persamaan untuk pemecahan sistematis, digunakan dalam desain sirkuit dan simulasi tentunya, serta membantu untuk mendeteksi gangguan atau korsleting. Jadi kita dalam hukum Kirchhoff ini tuh banyak fungsinya untuk menjaga keseimbangan, untuk membantu analisis, juga mempermudah desain sistem kelistrikan, apalagi saat kita untuk menginstalasi listrik di rumah ya. Serta juga kita bisa menyusun sistem persamaan listrik, mendeteksi kesalahan ataupun gangguan listrik, serta tentu saja digunakan dalam teknologi modern untuk membantu menganalisis dalam rangkaian-rangkaian yang kompleks. Lalu apa aja sih penerapannya di dunia nyata, penerapan di dunia real nih? Selama ini kita bicara soal Kirchhoff, tapi kita harus tahu dulu apa sih penerapan di dunia nyata yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja ini tuh dekat banget ya. Penerapan di dunia nyata paling tidak saya katakan ada 3 contoh. Yang pertama ada mengenai instalasi listrik di rumah. Misalnya saat kita akan memasang MCB atau yang disebut sebagai miniatur circuit breaker, KCL itu membantu untuk menentukan pembagian arus di tiap tegangan agar pembagian arus itu seimbang. Yang kedua, juga digunakan loh pada sistem panel surya. Pada sistem panel surya, desain sistem fotovoltaik ini butuh perhitungan. Tentu saja membutuhkan perhitungan arus dan tegangan agar sistem panel surya ini efisien dan juga aman untuk digunakan. Tentu saja perhitungan Kirchhoff, KCL, dan KVL menjadi dasar perhitungannya. Yang terakhir tentu ini sangat dekat ya sama kita di kehidupan sehari-hari, yakni perangkat elektronik. Misalnya smartphone, laptop, AirPod, smartwatch, dan segala macamnya. Di dalam smartphone, setiap komponen tuh pasti mendapatkan tegangan tertentu. KVL ini memastikan total tegangannya itu sesuai dengan sumber baterainya. Sekarang kita akan lanjut ke simulasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yakni mengenai simulasinya.
Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian simulasi dari hukum Kirchhoff ini. Jadi, seperti yang sudah terlihat pada simulasi tersebut, di sini juga merupakan contoh nyata penerapan dari hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik, entah itu seri atau paralel ataupun untuk rangkaian yang lebih kompleks lagi. Yang pertama kita akan melakukan simulasi untuk Kirchhoff's Current Law atau KCL. Seperti yang sudah kita tahu pada sebelumnya bahwa KCL itu menyatakan jumlah arus yang masuk ke suatu titik itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Nih, seperti yang bisa kalian lihat, yang pertama di sini kita mempunyai sumber tegangan berupa baterai sebesar 1,5 volt untuk tegangannya. Lalu juga kita mempunyai dua multimeter yang akan digunakan untuk menghitung arus dan tegangan. Juga kita terdapat 3 resistor yang 2 diantaranya dipasang secara paralel. Yang pertama kita akan menghitung KCL atau Kirchhoff's Current Law, sehingga mode multimeternya kita ubah terlebih dahulu dalam mode amperage untuk menghitung arus dan mengukur arus. Lalu kita akan jalankan simulasinya, start simulation. Nih, bisa yang kalian lihat di sini, arus dari baterai sebesar 1000 mikroampere atau 1 miliampere yang nantinya akan melewati jalur kiri juga sebesar 1000 mikroampere dan akan kembali ke baterai juga dengan 1000 mikroampere. Dari hasil simulasi ini juga bisa kita simpulkan bahwasanya arus masuk dan keluar dari simpul itu sama, sehingga prinsip KCL di sini terbukti. Atau secara singkatnya, arus keluar dari kutub positif baterai masuk ke multimeter 1 yang menunjukkan hasil perhitungannya, kemudian terbagi ke dua jalur paralel. Meskipun terbagi, namun jumlah arus yang masuk dan keluar itu akan tetap sama, yaitu 1 miliampere. Jadi ketika dia terbagi di sini, nantinya dia akan kembali sama 1 miliampere seperti yang ditunjukkan pada multimeter kedua. Perhitungannya juga akan tetap sama sebelum jadi dia akan tetap sama sebelum arus akan kembali ke baterai. Inilah prinsip dari hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff's current law. Sehingga terbukti ya teman-teman bahwasanya arus yang masuk akan selalu sama dengan arus yang keluar. Sehingga tidak terjadi losses atau adanya kehilangan muatan. Sekarang kita akan berlanjut ke KVL atau Kirchhoff's voltage law. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian simulasi yang kedua, yakni simulasi untuk KVL atau Kirchhoff's Voltage Law atau hukum tegangan Kirchhoff. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa KVL itu menyatakan jumlah aljabar dari tegangan di dalam suatu loop atau suatu rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Atau dengan bahasa mudahnya, tegangan yang diberikan oleh data sebagai sumber daya harus sama dengan jumlah tegangan yang digunakan oleh resistor pada loop tersebut. Kita bisa lihat komponen-komponen simulasinya sama seperti tadi, yakni ada baterai sebagai sumber daya dengan besar tegangan sejumlah 1,5 volt, 3 resistor yang 2 diantaranya dipasang secara paralel, serta 2 buah multimeter untuk mengukur jumlah tegangan di setiap titik percabangan.
Kita sebelumnya ubah dulu multimeter tersebut untuk perhitungan voltage. Oke, kita lihat di rangkaian tertutup yang dimulai dari kutub positif baterai 1,5 volt ini, nantinya arus itu akan terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur atas dan juga jalur bawah. Jalur atas yang dengan resistor itu mengonsumsi sebanyak 750 milivolt atau 0,75 volt, serta jalur bawah dengan dua resistor seri itu juga mengonsumsi dengan jumlah voltage yang sama, yakni 0,75 volt. Kedua jalur ini, jalur pertama dan juga jalur kedua, nantinya akan bertemu kembali di kutub negatif baterai. Maka di dalam satu loop atau di dalam satu lintasan tertutup ini, naik kita juga bisa tahu bahwa dia naik 1,5 volt dari baterai, turun 0,75 volt di jalur atas, turun 0,75 volt di jalur bawah, serta untuk jumlah dari total penurunannya sebanyak 0,75 ditambah 0,75 menghasilkan 1,5 volt. Sehingga kita bisa tahu total perubahan tegangan di loop ini itu 0. Karena 1,5 yang naik dikurangi dengan 1,5 turun sama dengan 0 volt. Sehingga Kirchhoff Voltage Law juga terbukti di dalam simulasi ini. Perlu digarisbawahi bahwa tegangan itu dibagi rata karena hambatan total di kedua jalur itu sama besar dan kita bisa tahu bahwa tidak ada tegangan yang hilang sehingga bisa dipakai sehingga semuanya itu terpakai oleh komponen. Atau secara singkatnya alur simulasinya arus keluar dari kutub positif baterai tiba di titik cabang nantinya akan terbagi dua melewati jalur ke atas dan juga jalur ke bawah. Di jalur atas akan melewati satu resistor dan turun 750 milivolt. Di jalur bawah juga akan melewati dua resistor seri yang juga totalnya menurunkan tegangan 0,75 volt. Kedua arus total tegangan itu akan bertemu kembali ke kutub negatif baterai. Maka total tegangan di satu putaran atau satu loop itu adalah 1,5 volt. Sama dengan tegangan baterainya. Ini membuktikan bahwa Kirchhoff Voltage Law terbukti. Kiranya itu merupakan contoh simulasi dari penerapan hukum Kirchhoff, baik Kirchhoff's Current Law maupun Kirchhoff's Voltage Law. Saya juga akan menambahkan beberapa sedikit video mengenai penerapan atau aplikasi kehidupan nyata mengenai hukum Kirchhoff ini untuk kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kita udah sampai di akhir video dan kita juga udah mempelajari dua hukum dasar kelistrikan yang sangat penting, yakni Kirchhoff's Current Law dan Kirchhoff's Voltage Law. Kita summary sedikit atau mereview kembali sedikit bahwasanya hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff's Current Law menyatakan bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Seperti yang sudah dilihat dalam simulasi sebelumnya, kita lihat bagaimana arus sebesar 1 miliampere mengalir dari baterai, melewati jalur-jalur dan node-node percabangan, dan akhirnya kembali ke baterai secara tetap dengan besar arus yang sama. Inilah bukti nyata bahwa KCL, arus itu tidak hilang atau muncul begitu saja, dia hanya terbagi sesuai dengan jalur-jalurnya. Kita juga belajar yang kedua mengenai hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff Voltage Law yang menyatakan bahwa jumlah seluruh tegangan di dalam satu loop tertutup itu harus sama dengan nol. Artinya, energi yang diberikan oleh sumber tegangan harus sama dengan total energi yang digunakan. Jadi tidak ada yang wasted, tidak ada yang terbuang,
harus sama dengan total energi yang akan digunakan pada setiap komponen di dalam lintasan tertutup tersebut. Hal itu juga bisa kita lihat dari simulasi bahwasanya baterai memberikan sumber tegangan sebesar 1,5 volt dan 2 voltmeter menunjukkan hasil pengukuran masing-masing 750 milivolt di dua bagian jalur, jalur atas maupun jalur bawah. Itu artinya total tegangan jatuh di seluruh loopnya itu 1,5 volt, sehingga 1,5 volt dikurang 1,5 volt juga harus sama dengan 0. Bisa dipastikan dia sama dengan tegangan sumbernya. Keren kan? Jadi yang bisa kita simpulkan bahwasanya KCL itu berbicara tentang arus dan percambangan, sedangkan KVL itu berbicara tentang ketegangan dalam lintasan tertutup. Keduanya saling bekerja sama untuk membantu kita memahami sistem kelistrikan secara utuh. Kalau dipikir-pikir, sebuah hukum ini bukan cuma soal kabel dan angka, tapi juga selalu tentang hidup. Arus selalu mencari jalan kembali, tegangan selalu seimbang. Semuanya saling punya arah dan saling terhubung. Sekian video edukasi pada video kali ini. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Semoga penjelasan bermanfaat dan bikin kamu semangat belajar selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.